Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, Alhamdulillah senang sekali rasanya dapat menjumpai Anda semua dalam program kajian tafsir Al-Quran bersama saya Muhammad Arifin. Seperti biasa, di studio saya tidak sendiri, saya ditemani oleh narasumber lain yaitu Bapak Maulana Abdul Karim Mun'im. Untuk itu, pertama-tama mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Abdul Karim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana keadaannya hari ini Pak? Baik, Pak Arifin baik? Alhamdulillah Oke. baik Pak. Baik, pemirsa MTA yang budiman, pada episode kali ini kita beralih membahas Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-53. Sebelum kita membahas tafsir dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 53 ini, terlebih dahulu saya akan membacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tsumma 'afawna 'ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Artinya, lalu kami maafkan kamu sesudah itu, supaya kamu bersyukur. Silahkan Bapak Maulana Abdul Karim Mun'im untuk menyampaikan terlebih dahulu. Ya. Pertama-tama kita akan urai kata demi kata dan akan mengupas beberapa kata yang dianggap penting di sini. Bunyi ayat Quran Surat Al-Baqarah ayat 53 demikian. Tsumma afawna ankum mim ba'di dzalik. Kemudian kami maafkan kamu mim ba'di dzalik setelah itu la'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Di sini ada kata tsumma, kemudian berarti merupakan rangkaian penghubung dari ayat yang selanjutnya masih berkaitan. Kemudian afauna, kami memaafkan. Afauna disampaikan di sini afa anhu walahu dzanbahu wa afa an dzanbihi sofaha anhu wa taraka uqubatahu wa huwa yastahiquha wa a'rada an mu'akhadatihi, yang memiliki pemaknaan bahwa kata afa anhu walahu dzanbahu wa afa an dzanbihi artinya ia memaafkannya dan melepaskan untuk memberikan atau menjatuhkan hukuman kepadanya, sementara dia itu adalah berhak untuk mendapatkan hukuman tersebut. Wa a'rada an mu'akhadatihi, dan artinya memalingkan atau membebaskan dari untuk mencengkramnya atau menghukumnya. Sementara ada kalimat lain yang disampaikan oleh Al-Aqrab, afallahu an fulanin, ya, maha dzunubahu. Jadi makna afallahu an fulanin, Allah memaafkan si fulan, itu artinya si fulan itu dihapuskan kesalahan-kesalahannya. Maha dzunubahu. Kemudian ada kata afa anisyai, ya, afa anisyai memiliki pemaknaan menurut Al-Aqrab amsaka anhu wa tanazzaha an talabihi, artinya mencegahnya atau membebaskannya dari tuntutannya. Nah, itu artinya kalau seseorang melakukan kesalahan, pantasnya dihukum, lalu dibebaskan dari hukuman tersebut. Nah, itu makna afa.
afa ya'fu, memaafkan kalau dalam bahasa kita. Selanjutnya ada kata la'alla yang dalam ilmu nahwu dikatakan huruf taraji atau berupa harapan, memiliki pengertian supaya atau dengan harapan. Jadi kalau la'allakum, mudah-mudahan atau diharapkan kalian tashkurun, bersyukur. Kata tashkurun di sini dijelaskan berasal dari kata syakaro yashkuru. Syakarahu wa syakarolahu asna alaihi bima aulahu minal ma'ruf. Ya. Al-Aqrab menyampaikan syakarahu wa syakarolahu memiliki pengertian. Jadi ia menyanjungkan pujian kepadanya dikarenakan kebaikan yang telah dianugerahkan kepadanya. Jadi secara lengkapnya ayat tadi memiliki pemaknaan summa afauna ankum, lalu kami memaafkan kamu mimba dzalik, setelah itu la'allakum, dengan harapan supaya kamu tashkurun, bersyukur. Di sini Hajat Khalifatul Masih Tsani radhiyallahu ta'ala beliau menyampaikan, nampak jelas dari Taurat bahwa Allah Ta'ala murka terhadap Bani Israel ketika mereka telah menjadikan anak sapi itu sebagai Tuhan. Lalu berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, ya, di sini disampaikan dalam kitab Keluaran pasal 32, di sini disampaikan, ya, di ayat ke-9-nya. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuknya atau keras lehernya. Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat. Jadi di sini dikatakan bahwa di sini ada semacam permohonan dengan merendahkan hati dari hajat Musa kepada Tuhan supaya memaafkan umat Bani Israel. Nabi Musa memohon kepada Allah Ta'ala untuk memaafkan itu. Jadi Tuhan pun setelah dimohonkan seperti itu, summa afauna ankum, tapi dengan harapan la'allakum tashkurun. Apakah dengan dimaafkan itu mereka balik bersyukur, ya, menyesali apa yang sudah mereka lakukan, ya. Mereka sudah terpengaruh orang sekitar, yaitu Samiri, ya, yang dengan pengaruhnya bisa memberikan memersuasi, ya, atau mengajak mereka untuk membuat patung anak sapi, lalu itu dilaksanakan, lalu mereka beribadah dan menyembah anak sapi itu. Nah, apakah setelah menyadari kekeliruannya itu mereka dapat bertobat ataupun bersyukur? Itu adalah yang diharapkan oleh Tuhan setelah mereka dimaafkan. Baik, jelas sekali tadi dijelaskan bagaimana secara beruntun setelah dimaafkan, ya, itu pun hasil pemaafan Allah Ta'ala berkat Nabi Musa juga yang memohonkan doa bagi Bani Israel supaya Bani Israel itu dimaafkan. Kemudian Allah Ta'ala memberikan maaf kepada mereka, afauna ankum, dengan harapan la'allakum tashkurun tadi, ya Pak, ya. Baik, sebelum menjelaskan tafsir lebih lanjut dari tafsir Kabir, saya ingin mengutip tafsir dari Jalaluddin terlebih dahulu, Pak. Imam Jalaluddin dalam tafsirnya Tafsirul Jalalain menjelaskan berkenaan dengan tafsir ayat ini,
tsumma afauna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Beliau menyatakan bahwa Allah Ta'ala mengampuni dosa, yaitu dosa mereka dihapuskan supaya mereka bersyukur. Jadi maksud daripada ayat ini ialah dosa yang telah mereka perbuat itu dihapuskan, kemudian dengan harapan supaya mereka bersyukur. Selaras juga dengan tafsir yang ditulis oleh Imam Al-Baidawi dalam Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil, beliau menyampaikan bahwa Allah Ta'ala memaafkan mereka karena mereka bertaubat. Jadi di dalam tafsir Al-Baidawi beliau menyampaikan mengapa Allah Ta'ala memaafkan mereka, disebabkan mereka bertaubat pada waktu itu. Akhirnya Allah Ta'ala memaafkan. Kemudian beliau juga menjelaskan kata afa itu ya. Afu berarti dosa besar yang dihapuskan supaya mereka bersyukur. Jadi dosanya bukan dosa yang kecil saja. Afu ini berkaitan dengan dosa yang besar. Di tempat lain, Imam Al-Baghawi dalam kitabnya Ma'alimut Tanzil fit Tafsir wa Ta'wil, beliau menyampaikan bahwa berkenaan dengan ayat ini maksudnya dosa mereka itu dihapuskan setelah mereka menjadikan patung anak sapi sebagai Tuhan. Jadi Imam Al-Baghawi menyampaikan tafsir dengan mengambil rujukan juga dari ayat sebelumnya. Jadi menyatukan, Pak. Nah, jadi ayat sebelumnya disatukan dengan ini. Kenapa dimaafkan? Karena mereka bertobat, dosanya dihapuskan setelah mereka membuat patung anak sapi. Nah, begitu juga yang dijelaskan dalam tafsir Kabir oleh Hazrat Muslih Mau'ud. Hanya kalau kita lihat tafsir-tafsir yang lain belum dijelaskan pemaafan seperti apa sih yang diberikan. Nah, di sini Hazrat Muslih Mau'ud radhiyallahu ta'alaan memberikan rincian yang lebih dalam lagi. Maksud dari pemaafan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti apa? Di sini kata afauna ankum, Hazrat Muslih Mau'ud radhiyallahu ta'alaan menjelaskan merujuk pada penghukuman global atau nasional. Jadi suatu kejahatan secara global, nasional ataupun secara umum dilakukan oleh satu kaum itu dimaafkan. Nah, tapi Hazrat Muslih Mau'ud memberikan note bahwa bukan penghukuman untuk semua orang per orang, individu-individu. Jadi yang individu-individu tetap yang dihilangkan atau dimaafkan, yang tidak jadi ditimpakan kepada mereka adalah hukuman secara global. Mungkin di sini kita bisa ambil rujukan seperti kaum Samud dari Nabi Soleh. Mereka secara global mendustakan Nabi Soleh, mereka ditimpakan azab oleh Allah Ta'ala. Itu azab secara global. Kemudian bisa juga kita ambil bagaimana kaum Nabi Lut, mereka dihujani oleh batu. Bagaimana mereka diazab oleh Allah Ta'ala secara nasional mereka. Tapi secara personalnya belum dihitung lagi. Nah, kalau di sini dijelaskan oleh Hazrat Muslih Mau'ud, secara globalnya, secara umumnya mereka dimaafkan, tapi secara individu tidak disebutkan di sini. Karena kejahatan secara nasional atau global tadi melingkupi orang-orang yang berbeda-beda. Hazrat Muslih Mau'ud di sini merinci sampai ada 7 kriteria orang. Di mana yang pertama ada yang benar-benar berpartisipasi. Jadi ini kalau dalam cerita ini kan penyembahan terhadap berhala tadi ya Pak ya, patung anak sapi. Ada yang benar-benar berpartisipasi. Dia datang, ikut-ikutan menyembah, secara lisan menyebut itu Tuhan. Kemudian hatinya juga memang condong ke patung anak sapi tadi. Ada kriteria orang yang cenderung kepada penyembahan juga, tapi hati orang yang cenderung tidak melakukannya, tapi hati dan lidahnya ikut. Mungkin di antara mereka ada yang hati dan lidahnya, oh iya itu Tuhan, dia pengen menyembah, tapi karena mungkin ada rasa takut juga, masih ada hormat kepada Nabi Musa, dia nggak ikut nyembah, meskipun hati dan lidahnya mengikrarkan penyembahan terhadapnya. Ada juga yang seperti itu. Jenis orang yang ketiga, ada yang tidak mendukung dengan lidahnya, tapi hatinya ikut-ikutan. Jadi dia tidak mengikrarkan itu Tuhan, tapi dalam hatinya
kayaknya pengen nyembah itu, patung anak sapi itu gitu. Ada keyakinan. Ada keyakinan akan patung anak sapi merupakan Tuhan, tapi dia tidak mengikrarkannya. Kemudian ada jenis yang keempat, ia ikut menyembah tapi hatinya menentang. Jadi takut sama kaumnya, mungkin ikut-ikutan temen, ya udahlah ikut aja. Tapi sebenarnya hatinya menolak. Jadi kebalikan dari yang Nah, ketiga. kebalikan yang tadi. Jadi ikut tapi hatinya menolak. Itu pun termasuk ke dalam kalangan mereka. Kemudian yang kelima, ada yang tidak ikut tapi mendukung dengan lidah. Dia tidak mau ikut tapi menyuarakan bahwa itu Tuhan, itu Tuhan. Nah, seperti itu. Sama seperti supporter kalau ada Bola. pertandingan bola misalkan. Dia mengikrarkan, ayo masukkan, ayo golkan, tapi dia tidak ikut campur tangan di dalamnya. Ada jenis yang keenam, tidak ikut baik secara lidah maupun hati, maupun tindakannya, tetapi dia diam saja. Nah, orang seperti ini pun kena termasuk di antara mereka juga. Jadi dia tahu itu salah, dia nggak mau ikut-ikutan. Tapi dia diam saja, nggak mau ngasih tahu yang lain. Ya. Dan yang terakhir adalah orang yang menentang, dia tidak ikutan menentang, tapi dalam penentangannya tidak sungguh-sungguh. Ini pun masih termasuk orang yang bakal kena, misalkan kalau azab Allah Ta'ala itu datang kepada suatu kaum. Nah, jadi itu yang ditimpakan. Nah, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala menjelaskan bahwa pengampunan yang diberikan itu pengampunan secara yang nasional tadi, Pak. Nah, bukan secara yang individu-individu yang tadi 7 kriteria. Jadi yang 7 kriteria tetap mereka akan diberikan balasan sesuai dengan apa yang mereka yakini. Bagi orang yang meyakini dia bertindak, hatinya condong, lidahnya menyuarakan penyembahan terhadap berhala, beda lagi hukumannya dengan orang-orang yang dia tidak ikut-ikutan, dia menentang meskipun penentangannya tidak sungguh-sungguh. Itu kan ada perbedaan di situ. Cuman memang tadi dijelaskan secara nasional, secara global, secara kaum tidak ditimpakan, tapi secara individu tetap akan diberikan balasannya. Itu yang dijelaskan oleh Hazrat Muslim Maud di akhir dari tafsir beliau ini. Kemudian beliau juga di akhir tafsir menjelaskan la'allakum tashkurun. Di sini berarti supaya kalian bersyukur atas nikmat yang kami berikan. Di sini Allah Ta'ala kembali mengingatkan kepada Bani Israel bahwa Allah Ta'ala berulang kali memberikan nikmat kepada mereka. Sudah diberikan nikmat, kemudian mengingkari nikmat, dimaafkan lagi, mengingkari nikmat, dimaafkan lagi. Nah, di sini mereka diperlihatkan bagaimana kalian itu supaya bersyukur dengan dosa yang segini besar pun Allah Ta'ala memberikan pemaafan. Kemudian, dan kalian mengetahui betapa penyayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya mereka sadar bahwa Allah Ta'ala itu Maha Penyayang. Dan kalian telah melihat betapa luas rahmatnya sehingga kalian berkali-kali mengambil manfaat darinya. Nah, di sini Hazrat Muslim Maud menjelaskan pula berkali-kali mereka mengambil manfaat dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin terakhir Pak, ada tanggapan untuk makna dari tsumma afauna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun sebelum kita tutup episode kali ini. Ini dalam yang harus digarisbawahi sebenarnya kan permohonan maaf tersebut adalah buah dari permohonan Nabi Musa kepada Tuhan. Ya. Jadi harus dipahami juga. Jadi mereka juga harus memahami kekeliruan mereka, ya. Harus jadi orang yang tahu berterima kasih. Tidak hanya kepada Tuhan, kepada Nabi Musa pun mereka juga harus berterima kasih juga sebagai pimpinan umat, sebagai Nabi, mengayomi dan melindungi mereka dalam hal sampai istilahnya menjadi syafaat, ya, menjadi sarana untuk memohonkan maaf untuk mereka. Nah, hak daripada bangsa itu adalah bersyukur kepada hal tersebut. Baik, jazakumullah Pak. Memang selain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana nikmat Allah Ta'ala berkali-kali dicurahkan kepada mereka meskipun mereka berkali-kali pula mengingkari nikmat itu, harusnya mereka pun bersyukur atau berterima kasih kepada Hazrat Musa pula, yang mana beliau sudah istilahnya disakiti, tapi beliau tetap memintakan maaf kepada Allah Ta'ala terhadap
Bani Israel ini. Gitu ya. Baik, jazakumullah Pak atas penjelasan dari kajian tafsir Al-Quran kali ini. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah diskusi dari kajian tafsir Al-Quran pada episode kali ini. Semoga apa yang telah kita kaji bersama tadi dapat menambah wawasan dan keilmuan kita serta kerohanian kita bersama. Saya Muhammad Arifin beserta Bapak Maulana Abdul Karim dan seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.